Nama saya Abdul Rifai, saya mahasiswa di Universitas Madako, Toli-Toli, Fakultas Hukum, angkatan 2020 atau biasa disebut lebih akrab dengan angkatan COVID-19 semester 2. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas soal atau tentang suksesi negara. Jadi suksesi negara itu sangat erat kaitannya dengan perubahan. Karena pengertiannya suksesi negara itu adalah perubahan kedaulatan negara. Nah, kita ketahui bersama bahwa semua yang ada di dunia ini pasti berubah. Tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri. Begitupun dengan negara-negara. Sebagai contoh, Jerman Barat dan Jerman Timur kan jadi Jerman juga setelah berunifikasi. Kekaisaran Ottoman yang superpower kan pecah juga jadi negara-negara kecil. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus ini dulu, memahami dulu tentang dua istilah penting dalam membahas suksesi negara, karena bisa saja saya pakai nanti di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi ada predecessor state atau negara asal, kemudian istilah kedua adalah successor state atau negara penerus. Predecessor state adalah negara asal atau negara ini awalnya, kemudian successor state adalah lanjutan negaranya, negara lanjutannya. Nah, kemudian juga suksesi negara perlu dipahami berbeda dengan suksesi pemerintahan ya. Suksesi negara itu adalah yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa suksesi negara adalah kedaulatan dari peralihan kedaulatan sebuah negara, sementara suksesi pemerintahan adalah peralihan pemerintahan dalam satu negara, sehingga suksesi pemerintahan itu tidak diatur oleh hukum internasional karena bukan merupakan subjek hukum dari hukum internasional. Nah, suksesi pemerintahan biasanya terjadi akibat pemilu atau revolusi. Nah, ada berbagai macam bentuk dari suksesi negara. Ada mulai dari dekolonialisasi negara, peralihan dari predecessor state menjadi successor state secara sepenuhnya. Jadi tidak menyisakan, jadi successor state negara lanjutannya tidak menyisakan predecessor state-nya lebur. Nah, kemudian ada pun bentuk selanjutnya adalah predecessor state-nya masih ada, sementara successor state-nya itu ada juga. Jadi satu negara, jadi satu negara itu sebagian wilayahnya itu melakukan menyatakan kedaulatannya sendiri. Misalnya Timor Leste yang menyatakan kemerdekaannya sendiri dan berpisah dari Indonesia. Kemudian ada pun negara yang melakukan suksesi negara, kemudian pecahan-pecahan negara tersebut itu dikuasai oleh negara lain. Adapun bentuk lain misalkan bersatunya beberapa negara menjadi satu negara. Kemudian adapun satu negara yang kemudian pecah menjadi beberapa negara sehingga menghilangkan predecessor state-nya. Nah, kemudian ada berbagai macam permasalahan ketika suksesi negara itu telah selesai dilakukan. Misalkan siapa yang bayar utang dari predecessor state, negara asal. Bagaimana
peraturan hak-hak dan kewajiban dari predecessor state apakah masih dipakai di successor state atau tidak. Bagaimana aset-aset predecessor state? Apakah akan menjadi aset successor state atau masih menjadi milik predecessor state? Nah, hal-hal seperti ini itu ternyata sudah diatur dalam konvensi-konvensi internasional. Misalkan kemarin ya, kalau kita ambil contoh yang lebih dekat itu ini konferensi meja bundar. Jadi peralihan dari Hindia Belanda yang menjadi Indonesia. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa diatur tentang wilayah Irian Barat yang akan diserahkan belakangan setelah diserahkan wilayah jajahan Hindia Belanda lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa lihat pada Inggris, India British, bekas jajahan Inggris, India yang berubah menjadi negara lanjutan dari predecessor state Inggris British, dan Pakistan yang menjadi negara baru bukan atau tidak merujuk pada India British. Nah, di sini perlu dipahami juga karena bisa saja negara baru itu, jadi negara baru itu tidak membayar utang-utang dari predecessor state karena ia merupakan negara baru yang menyatakan diri dengan kedaulatannya sendiri. Tapi itu sebenarnya tergantung di konvensinya. Begitu ya saya kira. Mungkin sekian dulu pembahasan soal suksesi negara ini. Mungkin kalau kita ingin membahasnya mungkin di lain waktu saja. Semoga kita bertemu lagi. Saya Abdul Rifai, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madako, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.